Dewa 19 di dunia industri musik tanah air memang sudah tak asing lagi di telinga para pecinta musik Indonesia. Berkat karya-karyanya yang populer dan mencapai zaman keemasannya di era 90-an, grup musik yang berdiri pada 20 Agustus 1986 itu memang sudah beberapa kali mengalami pergantian personil yang tetap membuat namanya berkibar di industri musik tanah air. Dewa 19 merupakan salah satu band legendaris Indonesia yang terkenal di era 90-an. Dewa mulanya dibentuk oleh Ahmad Dhani di keyboard dan vokal, Erwin di bass, Wawan di drum, dan Andra di gitar pada tahun 86 di Surabaya, Jawa Timur. Dewa kemudian menambah member baru yaitu Ari Lasso untuk mengisi posisi vokalis. Tak lama kemudian mereka menambah lagi angka 19 di belakang nama Dewa untuk memberi tanda bahwa terbentuknya band ini ketika mereka sama-sama berumur 19 tahun. Usai lulus SMA, Dewa 19 pun hijrah ke Jakarta untuk merilis album pertama mereka yang berjudul Dewa 19 di tahun 92 dengan single andalan mereka Kangen dan Kita Tidak Sedang Ingin Bercinta. Berkat dua single itu, Dewa 19 akhirnya dikenal dan Dewa 19 berhasil menyabet 2 penghargaan dari BASF Award di tahun 93 untuk kategori pendatang baru terbaik dan album terlaris di tahun 93. Sukses di album perdana, Dhani dan kawan-kawan pun pada tahun 94 merilis lagi album kedua bertajuk Format Masa Depan. Namun sayang saat penyelesaiannya album ini Wawan hengkang dari Dewa 19 yang kemudian posisinya digantikan oleh Reza. Tapi sayang Reza tak bertahan lama dan posisinya lalu digantikan oleh Wong Aksan sebagai drummer baru Dewa 19 di tahun 95. Dewa kembali merilis album ketiga yang bertajuk Terbaik-Terbaik yang mengantarkan mereka menjadi grup band papan atas Indonesia kala itu. Dewa 19 mencapai keemasannya kala merilis album keempat bertajuk Pandawa 5 di tahun 97. Melalui album ini Dewa sukses meraih 6 penghargaan di Anugerah Musik Indonesia tahun 97, yaitu untuk lagu alternatif terbaik, lagu terbaik umum, duo atau grup alternatif terbaik, album ritme dan blues terbaik, serta sampul album terbaik. Di tengah puncak keemasan, Dewa 19 pun dilanda badai dan harus menghadapi masalah yang cukup serius. Dimulai dari keluarnya Wong Aksan dari Dewa 19 karena terlibat penggunaan narkotika, lalu kedua personilnya pun yang lain Ari Lasso dan Erwin pun ikut masuk di jurang narkoba dan membuat Dewa 19 akhirnya vakum. Saat itu Erwin memutuskan rehat sejenak dengan masuk ke pesantren untuk menghilangkan kebiasaan buruknya yaitu memakai narkoba. Sementara Ari Lasso yang kala itu tak menunjukkan perbaikan bahkan cenderung memburuk, akhirnya dikeluarkan dari Dewa 19. Dan saat itu Dewa hanya tinggal diisi oleh 2 personilnya yaitu Dhani dan Andra. Namun meski hanya berdua, Dewa ternyata mampu merilis album baru di tahun 99 dengan judul albumnya The Best of Dewa 19 yang berisi lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Ari Lasso ditambah 2 lagu baru yang berjudul Elang dan Persembahan dari Surga. Usai merilis album tersebut, Dewa akhirnya resmi mengenalkan Once Mekel dan Tio Nugros sebagai personil Dewa yang baru. Di tahun 2000 Dewa dengan formasi baru berhasil merilis album kelimanya yang bertajuk Bintang 5 yang membuat Dewa makin melejit sebagai grup band papan atas Indonesia. Dewa 19 kemudian berhasil menyabet 3 penghargaan AMI Awards 2000 yaitu penyanyi grup terbaik, lagu terbaik Roman Picisan, dan album terbaik Bintang 5 pun sukses terjual lebih dari 1,7 juta keping dan merupakan salah satu album terlaris di Indonesia. Setelah menjalani rehabilitasnya, Erwin pun kembali ke Dewa. Namun kehadiran Erwin tak lama lantaran posisinya digantikan oleh Yuke. Terkenal di Indonesia sebagai sebuah band papan atas, membuat Dhani sebagai pentolan grup band yang berasal dari Surabaya itu berupaya membawa nama Dewa di kancah internasional dengan menggelar konser di Jepang dan Amerika Serikat. Sukses konser di internasional membuat Dhani pun mengeluarkan album mereka yang bertajuk Republik Cinta dengan 2 versi yaitu Indonesia dan internasional. Dewa mengeluarkan budget sekitar setengah miliar untuk menggarap 11 lagu yang ada dalam lagu-lagu tersebut. Kesuksesan Dewa akhirnya mulai terusik kala masing-masing personilnya mulai memiliki proyek lain di luar Dewa. Seperti Andra yang sibuk dengan band barunya, Andra and the Backbone, bersama Stevie Item dan Deddy Lisan, serta beberapa personil lainnya memiliki proyek pribadi. Situasi ini membuat Dewa akhirnya vakum kembali di industri musik. Selang waktu berjalan, tahun 2007 Dhani selaku pentolan Dewa akhirnya membuat Republik Cinta Manajemen dan berhasil meluncurkan beberapa penyanyi berbakat seperti Dewi Dewi, Mulan Jamila, The Virgin, dan The Rock yang personilnya salah satunya yaitu Ahmad Dhani. Di tahun 2011, Once akhirnya mengundurkan diri sebagai vokalis Dewa dan mencoba fokus berkarir sebagai penyanyi solo. Dan pengunduran diri Once menjadi awal bubarnya grup band Dewa setelah 25 tahun mereka berkarya di industri musik tanah air. Meski telah menyatakan mereka bubar, Dhani bersama Once yang mengadakan pertemuan akhirnya bersepakat tetap membawa Dewa hanya sekedar grup band nostalgia dan dalam setiap konsernya akan membawa reunion.
Di tahun 2022, Dewa kembali bangkit dan mencoba kembali eksis dengan mengenalkan vokalis barunya mereka yang bernama Marcelo Tahitu di bulan Maret 2022 lalu. Dan formasi terakhir Dewa 19 ini sendiri kini ada Dani pada keyboard, Andra pada gitar, Elo pada vokal, Yuko pada bass, dan Agung pada drum. Sebagai gebrakan baru, Dewa akhirnya menggelar konser di JIS dan ini sangat sukses ya teman-teman, sampai ditonton 75.000 pasang mata. Konser ini megah, meriah yang diadakan di JIS atau Jakarta International Stadium. Ini menandakan bahwa Dewa 19 ada band legendaris Indonesia yang patut diperhitungkan untuk di kancah internasional. Dan tak hanya itu, di konser Pesta Rakyat Dewa 19 ini banyak ditonton oleh orang-orang yang berpengaruh di Indonesia. Dari anak band, artis, sampai pejabat pun enjoy untuk menyaksikan konser Dewa 19 di konser Pesta Rakyat 30 tahun Dewa 19. Jadi thank you yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan jika kalian suka, bantu like-nya, dan jika ada ingin yang ditambahkan, kalian tinggal tuliskan di kolom komentar ya. Thank you yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.